Sebagai salah satu kompetisi terbaik di Eropa maupun dunia, Liga Champions tak hanya melahirkan juara-juara yang terbaik. Terkadang beberapa kontroversi juga menyelimuti jalannya pertandingan, ikut lahir dan menjadi bagian dari saksi sejarah yang tak terlupakan. Bahkan, kontroversi terkadang menguntungkan untuk beberapa klub-klub besar, tak terkecuali untuk Barcelona. Beberapa di antaranya bahkan masih diperdebatkan kebenarannya hingga saat ini. Berikut momen-momen kontroversial sejarah Liga Champions yang menguntungkan untuk Barcelona. Kartu merah kontroversial Robin van Persie. Robin van Persie menerima salah satu kartu merah paling keras dalam sejarah sepak bola saat bermain untuk Arsenal melawan Barcelona di Liga Champions pada Maret 2011. The Gunners kala itu memasuki pertandingan leg kedua 2010-2011 dengan modal agregat 2-1 setelah memastikan kemenangan gemilang di Stadion Emirates 3 minggu sebelumnya. 2 gol telat dari Van Persie dan Andrei Arshavin berhasil membalikan kedudukan setelah gol pembuka dari David Villa. Hal ini pula mampu membuat tim asuhan Arsene Wenger penuh percaya diri menuju ke markas Barcelona, Camp Nou. Dalam leg kedua yang berlangsung di Barcelona, Lionel Messi berhasil membawa Barcelona unggul 1-0 menjelang turun minum lewat gol indahnya. Akan tetapi, Arsenal masih unggul agregat 3-2 karena sebelumnya Sergio Busquets memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada menit ke-53. Namun, hanya beberapa menit kemudian terjadilah titik balik dari keseluruhan pertandingan. Wasit Massimo Busacca yang saat itu memimpin laga pertandingan secara mengejutkan memberikan kartu kuning kedua yang diikuti langsung kartu merah untuk penyerang timnas Belanda Robin van Persie. Van Persie kala itu dihukum karena diduga secara sengaja melepaskan tembakan setelah wasit Busacca meniup peluitnya. Meskipun Van Persie telah memohon kepada wasit bahwa ia tidak mendengar peluit yang dibunyikan di hadapan 95.000 penonton, Van Persie yang takut akhirnya harus secara terpaksa keluar lebih awal. Setelah kejadian tersebut, Barcelona lantas mampu mencetak 2 gol lagi melalui Xavi dan Messi yang secara langsung memastikan kemenangan agregat 4-3 untuk Barcelona. Dalam wawancara pasca pertandingan, Van Persie menggambarkan keputusan itu sebagai sebuah lelucon total. Geoff Shrevels dari Sky Sport kemudian juga memberitahu Van Persie bahwa hanya ada 1 detik antara peluit wasit dan tembakan. Setelah laga tersebut, Barcelona akhirnya mampu mengamankan tempat mereka di perempat final Liga Champions dengan mengalahkan Arsenal yang akhirnya terpaksa bermain dengan 10 pemain. Selanjutnya, banjir gol yang menguntungkan Barcelona. Laga Barcelona versus Paris Saint-Germain pada leg kedua 16 besar Liga Champions memang berlangsung dramatis, namun juga terdapat sisi kontroversial. Barcelona kala itu mampu memenangi duel melawan Paris Saint-Germain dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2017 dengan skor 6-1. Hasil tersebut berhasil membawa mereka melangkah ke babak selanjutnya karena unggul agregat 6-5. Dalam pertandingan leg kedua Liga Champions antara Barcelona versus Paris Saint-Germain, sebenarnya terjadi banyak kontroversi, terutama mengenai 2 hadiah penalti yang diberikan oleh wasit Denis Aitekin kepada klub asal Catalan. Yang pertama terjadi di menit ke-50. Bek PSG Thomas Munir dianggap melakukan pelanggaran terhadap Neymar yang sedang berupaya mengejar bola umpan terobosan dari Andres Iniesta. Namun, dari tayangan video nampak jika saat itu tak ada upaya kesengajaan. Sedangkan untuk penalti yang kedua pada menit ke-90, Luis Suarez dinilai sengaja melakukan diving. Ketika itu, Suarez sedang berduel dengan bek PSG Marquinhos yang tangannya mengarah ke leher. Dalam posisi tersebut, pemain asal Uruguay langsung menjatuhkan tubuhnya. Wasit pun tak ragu menunjuk titik putih dan menegaskan keputusannya walau dihujani protes dari para pemain tim tamu. Di pihak PSG sendiri bukannya tanpa peluang mendapatkan penalti.
Momentum tersebut sempat terjadi ketika Julian Draxler sedang berupaya melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti Barcelona. Draxler dihadang oleh Javier Mascherano yang dengan sengaja melakukan tackle. Dalam tayangan video terlihat bola justru mengenai tangan Mascherano. Akan tetapi, situasi bagi Les Parisiens berbeda. Sayangnya, wasit melihat insiden tersebut tidak layak menjadi hadiah penalti untuk mereka. UEFA pun kala itu mengakui bahwa wasit Denis Aitekin gagal menjalankan tugasnya pada laga Barcelona versus Paris Saint-Germain di Liga Champions. PSG juga sebenarnya kala itu sudah mengajukan keluhan secara resmi, akan tetapi belum diketahui hasilnya sampai sekarang. Bak seperti kena kutukan, Barcelona pada tahun itu juga kemudian tersingkir di perempat final dari Juventus yang kemudian dikalahkan rival sengit Barca Real Madrid di partai final. Barcelona dan teori konspirasinya. Tom Henning-Ovrebo, nama wasit yang akan selalu diingat oleh fans setia Chelsea. Sayangnya, ingatan ini bukan ingatan manis, mengingat Ovrebo membuat sejumlah kesalahan fatal ketika Chelsea disingkirkan Barcelona di semifinal Liga Champions 2009. Bahkan kala itu, tepat setelah pertandingan berakhir, striker Chelsea Didier Drogba tak bisa mengontrol emosinya. Striker terbaik Chelsea ini melontarkan kalimat protes ke depan kamera, menunjukkan rasa frustasinya. "Are you watching this? It's a disgrace." Kurang lebih begitulah komentar Drogba. Dia tahu pertandingan itu memalukan, bukan untuk Chelsea ataupun tim tamu, tapi untuk UEFA dan wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Betapa tidak, setelah bermain imbang 0-0 di Camp Nou, Chelsea hanya butuh kemenangan di Stamford Bridge untuk melangkah ke final. Mereka terbukti bisa melakukannya dengan unggul 1-0 lewat Mikel Essien. Lalu, entah mengapa wasit Ovrebo mengabaikan beberapa pelanggaran yang seharusnya berhadiah penalti untuk Chelsea. Bahkan, keputusannya untuk mengusir Eric Abidal pun terbilang cukup lambat. Naas bagi Chelsea, Barca kala itu mampu membalas 1 gol lewat Andres Iniesta dan pada akhirnya merekalah yang berhasil melangkah ke final. Menengok kembali laga tersebut, setidaknya ada beberapa keputusan janggal Ovrebo yang jelas-jelas menguntungkan Barcelona dan merugikan Chelsea. Saat Abidal seharusnya diusir. Usaha Chelsea berikutnya datang dari Didier Drogba yang menembus kotak penalti dan berusaha menemukan kesempatan menembak ke gawang Victor Valdes. Abidal terus mengikuti Drogba, mengganggunya dan akhirnya terpaksa menjatuhkan striker Pantai Gading itu tepat sebelum kesempatan menembak itu terbuka. Biarpun begitu, Ovrebo justru mengabaikan pelanggaran itu sepenuhnya. Dia bahkan tidak menengok kondisi Drogba, seakan-akan yakin bahwa itu bukanlah pelanggaran. Mungkin Ovrebo merasa proses jatuh Drogba terlalu lambat, tapi tayangan ulang menunjukkan bahwa Abidal memang beberapa kali mengganggu pergerakan Drogba sampai akhirnya terjatuh. Saat akhirnya Abidal diusir. Kali ini Ovrebo membuat keputusan tepat, meski jelas terlambat. Nicolas Anelka menerima bola di depan, berduel dengan Abidal, dan akhirnya terjatuh di tepi kotak penalti. Anehnya, pelanggaran ini sebenarnya tidak terlalu fatal, bahkan tidak sekeras pelanggaran Abidal untuk Drogba sebelumnya. Sepertinya Ovrebo tahu dia telah membuat kesalahan sebelumnya dan berusaha memperbaikinya di sini. Bagaimanapun, memberikan tendangan bebas lebih mudah daripada memberikannya penalti. Handball di kotak terlarang. Meski mungkin Ovrebo mencoba sebaik mungkin untuk memimpin pertandingan dengan objektif, hari itu jelas sangat buruk bagi Ovrebo. Pada kasus handball ini, seharusnya situasinya sangat jelas. Bahkan seharusnya Anelka tidak perlu repot-repot meminta penalti pada wasit. Entah bagaimana, Ovrebo mengabaikannya begitu saja. Kejadian kala itu juga sebenarnya tidak terlalu jauh dari posisinya dan seharusnya terlihat sangat jelas. Bos Chelsea saat itu, Gus Hiddink, mendeskripsikan penampilan Ovrebo kala itu sebagai yang terburuk sepanjang karirnya. Pada pertandingan itu, Mikel Ballack bahkan sempat mengejar Ovrebo, mencengkeram kerah bajunya karena keputusan-keputusan anehnya. Uniknya, beberapa tahun kemudian, Ovrebo mengakui kesalahan-kesalahannya pada pertandingan tersebut.
Dia tahu penampilannya buruk dan merugikan Chelsea. Seperti biasa, penyesalan datang terlambat. Andai Ovrebo tampil baik pada pertandingan itu, Chelsea mungkin saja bisa mencapai final Liga Champions kedua beruntun mereka dan bahkan mungkin bisa berakhir sebagai juara.